Huzur, pertanyaan saya bukan dalam corak keberatan. Apakah perlu dijelaskan seperti itu? Jika tidak, silakan bebas saja. Silakan maju sedikit. Kemarin Huzur bersabda di dalam daras bahwa resep medis tertentu diturunkan dari pengetahuan seseorang ke orang lain sepanjang waktu. Dan ini bukan praktik yang baik. Namun berkenaan dengan tradisi dam, yakni membaca ayat tertentu atau doa lalu ditiupkan ke dalam air untuk diberikan kepada pasien, yakni dam pada gigitan ular adalah proses yang diajarkan atau diwariskan dari satu orang ke orang lain. Namun ajaran ini tidak dapat diakses oleh orang biasa. Siapa yang mengatakan itu? Itu benar-benar keliru. Apa yang Anda katakan adalah keliru. Pengetahuan melakukan dam pada gigitan ular tidak diturunkan dari satu orang ke orang lain karena itu sangat populer di seluruh dunia. Dan saya juga menyebutkan ini dalam khutbah dan sesi tanya jawab saya. Saya juga menyebutkan nama orang yang berspesialisasi dalam melakukan dam untuk penyakit ini, yaitu gigitan ular. Dan siapapun yang mau bisa menghubungi dia untuk pengobatan ini. Saya juga telah menjelaskan bahwa doa yang digunakan dalam proses dam ini adalah surah Al-Fatihah. Oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai proses yang diajarkan dari satu orang ke orang lain. Proses khusus ini terkait dengan tema atau studi terpisah bahwa ada sifat-sifat tertentu yang Allah Ta'ala berikan kepada individu tertentu sebagai karunia khusus kepada mereka, dan karunia itu tidak dapat dipindahkan dari individu tersebut ke orang lain. Seseorang menjadi bagian dari pahala khusus yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Orang itu dipersilahkan untuk menjelaskan prosedur mereka, dan dia melakukannya juga. Orang tersebut menjelaskan bahwa doa yang dia gunakan untuk dam adalah surah Al-Fatihah, dan tidak ada yang lain selain doa ini. Pada saat yang sama, ia menyebutkan bahwa ini karena pahala khusus yang diberikan Allah Ta'ala kepada salah seorang hambanya sebagai hasil doanya kepadanya. Orang ini tinggal di tempat yang banyak ularnya, yang sangat berbisa. Dan ular setiap hari di daerah ini menggigit orang. Jadi, dia secara khusus berdoa kepada Tuhan untuk mengajarinya obat untuk mengatasi masalah ini. Sebagai hasil dari doa ini, Allah Ta'ala secara khusus memberinya resep melakukan dam pada gigitan ular. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa resep ini tidak dipublikasikan untuk digunakan semua orang pada saat dibutuhkan? Sebenarnya, tema syifa atau pertolongan atau penyembuhan penyakit dalam Al-Quran berhubungan dengan syifa rohani. Kadang-kadang surah Al-Fatihah juga menjadi sarana untuk meringankan penyakit fisik juga, namun hal ini tidak dapat dicatat sebagai penelitian ilmiah tertentu, seperti yang dilakukan oleh sebagian tabib dengan mengatakan ayat ini dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit ini, dan ayat itu dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit itu. Jika demikian, maka Anda akan menemukan obat gigitan ular pada ayat tertentu, dan obat flu pada ayat lain, dan obat tipus di ayat lain, dan lain-lain. Ini mengkategorikan ayat sebagai obat. Sebenarnya, telah dilakukan di masa lalu, dan banyak penulis yang telah menulis buku-buku yang memuat ayat-ayat Al-Quran sebagai obat untuk berbagai penyakit. Penyembuhannya sedemikian rupa sehingga belum menghasilkan satu rumah sakit pun di seluruh dunia yang mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan medis ini. Sebab semua ini hanyalah angan-angan mereka, yakni para penulis. Atau mereka telah menggunakan pengabulan sebagian dari doa-doa mereka sebagai sarana untuk menggambarkan ayat-ayat tertentu agar memiliki dampak perbaikan seolah-olah itu selamanya terkandung sebagai bagian darinya. Jika ini benar, maka Anda akan melihat pembukaan rumah sakit jenis baru di seluruh dunia. Dan di rumah sakit ini, Anda akan melihat para ulama Islam ditunjuk sebagai dokter yang akan menyembuhkan orang dengan membaca ayat-ayat di atas. Anda faham? Jazakallahu khair.